Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahman. Pagi ini saya akan membahas pertanyaan yang masuk kemarin sore. Jadi ada seorang bapak di sebuah kota yang punya pinjaman di sebuah BPR, pinjamannya sekitar 250 juta. Kemudian jaminannya salah satunya adalah sepeda motor. Jadi ada dua jaminan, yang satu sertifikat rumah dan yang satunya sepeda motor. Saat ini pinjaman beliau sudah menunggak sekitar 7 bulan dan pihak bank bermaksud untuk menarik kendaraan sepeda motor tersebut. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pinjaman yang menggunakan jaminan kendaraan bermotor itu pengikatannya menggunakan fidusia namanya. Karakteristik fidusia adalah bersifat eksklusif karena dia bersifat mengabaikan undang-undang yang berlaku secara umum yang diatur oleh KUHP maupun KUH Perdata. Jadi istilahnya lex specialis derogat lex generalis, undang-undang yang bersifat khusus mengabaikan undang-undang yang bersifat umum. Keistimewaan dari fidusia adalah memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia, penerima fidusia, dalam hal ini kreditur atau bank, untuk mengeksekusi kendaraan jaminan tersebut bila terjadi wan prestasi. Itu kewenangan itu terletak di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, kekuasaan eksekutorial yang disetarakan dengan putusan pengadilan. Jadi eksekusi yang dilakukan oleh kreditor terhadap kendaraan yang digunakan sebagai jaminan yang diikat secara resmi dengan fidusia, itu eksekusinya disetarakan dengan putusan pengadilan. Jadi memang dalam hal ini kreditor mempunyai kewenangan mengeksekusi, dan eksekusi itu bersifat berkekuatan hukum tetap seperti halnya putusan pengadilan. Cuman operasional di lapangan terkadang mengabaikan hak-hak debitur, misalnya mengeksekusi di jalan atau mengeksekusi dengan tekanan, dengan ancaman, dan dengan intimidasi. Nah ini sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu. Apalagi sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, saya lupa nomornya, mungkin Bapak Ibu bisa cari saja putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia gitu. Nanti di situ diatur tentang pembatasan penerapan pasal 15 ayat 2 tentang kewenangan eksekusi. Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi itu pasal 15 ayat 2 itu menjadi sah, artinya eksekusi itu menjadi sah manakala debitur dengan sukarela menyerahkan unit kendaraannya. Tapi bila debitur tidak dengan sukarela menyerahkan kendaraannya, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggugat ke pengadilan dulu gitu. Jadi tidak bisa seperti dulu diminta di jalan, atau yang sering terjadi itu adalah mereka yasa seolah-olah mau didata dan sebagainya. Modus yang terbaru yang terkini itu sering saya dapat laporan, tidak lagi dengan kekerasan, tidak lagi dengan ancaman, tapi dengan cara mengarahkan debitur untuk datang ke kantor seolah-olah mau dibutuhkan di data dan sebagainya, tapi ternyata sebenarnya bukan untuk itu, tapi sebenarnya hanya supaya mobil motornya atau unitnya bisa ketarik, kemudian nanti dengan alasan tidak bisa keluar lagi sehingga debiturnya disuruh pulang gitu. Biasanya seperti itu modusnya. Nah, kembali ke masalah Bapak yang bertanya kepada saya kemarin. Jadi nggak bisa bank tersebut narik bila Bapak tersebut tidak
mengizinkan gitu. Jadi yang harus dilakukan debitur ketika unit kendaraannya akan ditarik adalah satu, tanyakan tentang, saya nggak bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif ya, misalnya menanyakan identitasnya, kan sudah dibahas oleh teman-teman yang lain, oleh grup-grup lain, menanyakan tentang identitas, menanyakan tentang keanggotaan orang tersebut terhadap asosiasi dan sebagainya. Saya nggak bicara tentang itu sudah normatif, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah menanyakan sertifikat fidusianya gitu ya. Kalau sudah menunjukkan sertifikat fidusianya, Bapak Ibu bisa cari di Google, masukkan aja keywordnya, cara memeriksa keabsahan fidusia gitu. Nanti ada itu linknya di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nomor sertifikat fidusianya, nanti akan muncul keterangannya. Kalau itu terdaftar atas nama Bapak Ibu, nanti nama Bapak Ibu muncul di situ. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah nanyakan, dia bisa menunjukkan, dicek, misalnya dicek ada itu ternyata betul terdaftar atas nama Bapak Ibu. Bapak Ibu juga masih punya cara untuk menolak, yaitu bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 tersebut, yang nomornya saya lupa tadi, Bapak Ibu bisa cari di Google. Bapak Ibu nanti bisa menjawab, Bapak saya berkenan unitnya ditarik, kendaraannya tarik, tapi karena pinjaman saya bukan perorangan, pinjaman saya bukan kepada Bapak secara pribadi, tapi kepada institusi, kepada lembaga keuangan yang sah berdasar undang-undang, maka silakan Bapak menggugat saya ke pengadilan dulu. Itu. Jadi nggak boleh dengan serta-merta, sekalipun petugas itu mampu menunjukkan sertifikat fidusia, sekarang tidak boleh bila debiturnya tidak berkenan untuk ditarik kendaraannya, itu nggak bisa. Jadi kalau debiturnya tidak berkenan, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggugat ke pengadilan agar dijadikan masalah hukum di pengadilan, kemudian nanti disita oleh hakim. Itu nanti yang berhak menyita adalah hakim, bukan debiturnya gitu. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu memberi batasan ya terhadap kewenangan eksekutorial yang diatur di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia tersebut. Jadi apakah sifatnya pembiayaan itu refinancing atau financing, itu sama, peraturannya sama. Maksudnya refinancing dan financing gini. Kalau Bapak Ibu beli kendaraan secara kredit ke leasing baru, itu namanya financing. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya kendaraan, sudah lunas, kemudian Bapak Ibu butuh uang, kemudian sertifikat BPKB-nya dibuat pinjam lagi, itu namanya refinancing. Itu sama saja, aturannya sama saja. Jadi bila Bapak Ibu kreditnya macet, maka kalau mau ditarik harus ditanyakan dulu mana sertifikat fidusianya itu. Kemudian langkah berikutnya apa tadi? Cek ke websitenya ada. Masukkan aja Google cara memeriksa keabsahan, keaslian sertifikat fidusia gitu. Nanti di situ ada linknya, tinggal dimasukkan nomor sertifikat fidusianya, nanti akan muncul. Kalau memang itu asli akan muncul nama Bapak Ibu sebagai pemegang fidusia. Kemudian kalau memang ternyata benar, maka yang ketiga Bapak Ibu mempersilahkan untuk menggugat ke pengadilan. Jadi nggak boleh sekarang minta di jalan atau di rumah itu dengan alasan mereka berwenang untuk mengeksekusi, nggak boleh ya. Sekali lagi nggak boleh, jangan berikan. Silakan sesuai prosedur. Jadi Bapak Ibu harus paham, tidak boleh lagi kejadian diminta di jalan, apalagi dengan kekerasan atau dengan ancaman, itu jangan mau ya. Kalau kejadiannya di jalan ataupun di rumah, Bapak Ibu nggak sanggup untuk menghadapi tekanannya gitu, keluar rumah teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak cari perhatian ke masyarakat.
Kalau perlu cari tiang listrik, pukul tiang listrik yang sekeras-kerasnya biar pada datang, biar menarik perhatian masyarakat sekitar untuk mendekat, gitu ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Saya tidak ingin lagi mendengar cerita laporan unitnya ditarik dengan paksa atau dengan tipu daya. Itu tidak boleh. Bapak Ibu harus tahu itu tidak mudah dilakukan sekarang, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sebenarnya banyak kelemahannya yang ada juga itu tentang BPKB. BPKB kalau kita pinjam baru, itu BPKB-nya atas nama kita kan? Artinya kendaraan itu milik siapa? Milik kita, bukan milik leasing. Kalau kemudian leasing bilang ini belum lunas, ini masih milik kami. Milik kami gimana? Itu atas nama Bapak Ibu kok, atas nama kita kok. Kalau milik leasing harusnya masih atas nama leasing itu. Nah, itu salah satu kelemahannya di situ. Makanya jangan mau ditarik dengan gampang seperti itu. Leasing tidak boleh menarik dengan caranya sendiri, harus dengan sesuai prosedur gitu. Argumentasi itu sampai sekarang masih jadi perdebatan itu di pengadilan. Seperti halnya hak tanggungan, fidusia itu saudara kembarnya hak tanggungan. Dia bersifat lex specialis, derogat lex generalis, bersifat khusus. Karakteristiknya juga sama, hak tanggungan dengan hak fidusia. Dia harus didaftarkan ke lembaga khusus seperti itu. Kemudian coba lihat di hak tanggungan. Walaupun Bapak Ibu kreditnya macet di bank, walaupun jaminannya sudah diikat oleh hak tanggungan dan dipegang oleh bank, kan bank nggak bisa serta-merta kemudian mengakui itu sebagai milik bank. Yang dilakukan bank apa? Melelang. Begitu juga fidusia, harusnya seperti itu. Nggak bisa kemudian dengan mudah menarik kendaraannya. Karena apa? BPKB-nya milik kita, milik debitur. Gitu. Walaupun mereka punya argumentasi secara umum bahwa pemilik kendaraan itu bukan yang beratas nama di BPKB, tapi siapa yang menguasai BPKB. Kalau itu yang dijadikan argumentasi, ya bila itu bukan buat jaminan. Kalau di bank itu namanya buat jaminan. Kalau saya punya mobil, BPKB-nya atas nama orang lain, itu statusnya milik saya. Karena tidak buat jaminan, tapi itu milik saya. Tapi kalau saat ini dipegang oleh bank, itu artinya buat jaminan di bank gitu. Berarti bukan milik bank. Jadi nggak bisa narik sembarangan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.